Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 6 November 2024 bersama Pastor John Laba SDB dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Saudari dan saudara yang saya kasih dalam Kristus, jumpa lagi bersama saya, Pastor John Laba SDB dari komunitas Novisiat Salesian Don Bosco di Tiga Raksa, Tangerang. Hari ini hari Rabu, pekan biasa yang ke-31. Seperti biasa, saya akan membacakan Injil hari ini dan memberikan renungannya. Sekarang saya bacakan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudarinya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antaramu yang mau membangun sebuah menara, tidak duduk membuat anggaran belanja dahulu? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan-jangan sesudah meletakkan dasar, ia tidak dapat menyelesaikannya. Lalu semua orang yang melihat itu akan mengejek dengan berkata, orang itu mulai membangun tetapi tidak dapat menyelesaikannya. Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain, tidak duduk mempertimbangkan dulu apakah dengan 10.000 orang ia dapat melawan musuh-musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang. Jika tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh-musuh jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah setiap orang di antaramu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang saya kasih dalam Kristus, saya memberi judul renungan pada hari ini, membenci keluarga. Pada suatu kesempatan, saya mengikuti sebuah talkshow tentang bagaimana menjadi pengikut Kristus yang baik. Romo sebagai narasumber dalam talkshow itu bertanya kepada semua umat yang hadir seperti ini, apakah Anda sekalian ingin mengikuti Kristus supaya memperoleh keselamatan? Semua umat yang hadir menjawab serentak, "Ya, kami mau memperoleh keselamatan dalam Kristus." Romo dengan suara lantang berkata kepada mereka, "Kalau begitu, silakan bencilah keluargamu." Seluruh ruangan itu terdiam sejenak. Kemudian saling bertanya. Suara protes pun muncul dalam ruangan itu. Romo sekali lagi bertanya, "Apakah kalian siap untuk membenci keluargamu?" Semuanya menjawab, "Tidak." Hanya seorang bapak yang berdiri dan berkata, "Saya siap untuk membenci keluarga saya demi mencintai Tuhan Yesus Kristus."
Semua orang memandang bapak itu, dan romo itu memberi jempol kepada bapak itu. Ia berkata, "Benar sekali jawabanmu itu." Saudara-saudara, pada hari ini kita mendengar kisah Injil yang menarik perhatian kita. Tuhan Yesus sangat viral pada saat itu sehingga banyak orang berduyun-duyun mengikuti dia dalam perjalanannya. Menjadi sebuah pertanyaan adalah begini: apakah orang banyak itu sadar dan sungguh percaya kepada Yesus? Apakah orang banyak itu benar-benar mencintai Yesus? Ternyata tidak semuanya sadar, percaya, dan mencintai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lalu mengedukasi mereka dengan perkataan ini: "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudarinya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Perkataan Tuhan Yesus ini tentu menimbulkan pertanyaan serius. Apakah Tuhan Yesus sedang mengajar kita untuk membenci orang tua dan sanak keluarga kita? Bukankah Tuhan sendiri memberi perintah, "Hormatilah ayah dan ibumu," dalam ke-10 perintah Allah? Kalau saja kita semua mengertinya secara harfiah, maka kita akan keliru dan memiliki persepsi yang negatif tentang Tuhan Yesus. Lalu, apa maksud membenci keluarga dan sanak saudara di sini? Tuhan Yesus menggunakan bahasa semitis dan dengan gaya bahasa hiperbola. Padahal yang Tuhan Yesus maksudkan adalah bahwa kita harus mengasihinya sedemikian rupa sehingga kita bersedia untuk mengutamakan Dia di atas segala-galanya, melebihi segala-galanya. Orang tua, saudara-saudari kita, ternyata Tuhan mau Dia di atas segala-galanya. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita sehingga Dia menyerahkan tempatnya di surga untuk kita. Tidak ada yang harus kita korbankan yang sebanding dengan pengorbanan Kristus sendiri. Tentu saja Tuhan Yesus tidak menuntut kita untuk membenci sanak keluarga kita. Perkataan Yesus menggambarkan betapa mahalnya harga yang harus dibayar untuk mengikutinya dari dekat. Setiap calon pengikutnya harus dengan senang hati menyerahkan segala sesuatu, mengasihi Dia tanpa syarat, untuk menjual segala yang dimilikinya demi memiliki Dia sebagai harta tertinggi dalam kehidupan kita. Injil Matius bab 13 ayat 44 sampai 46. Kasih kita kepada Kristus harus sedemikian kuat, berkualitas, sehingga jika dibandingkan semua kasih yang lain tampak seperti sebuah kebencian. Jadi seolah-olah itu kita benci, padahal sebetulnya bukan.
Yang kita prioritaskan adalah Kristus sendiri. Yang lain menjadi yang kedua. Maka di sini sebagai syarat untuk mengikuti Yesus adalah pertama, mengasihi Yesus lebih dari keluarga duniawi yang kita miliki. Yang kedua, memikul salib dan mengikuti Dia. Dan yang ketiga adalah bersedia untuk menanggalkan segala sesuatu, bahkan nyawanya, dan mengikuti Dia dengan sungguh-sungguh. Itulah syarat untuk menjadi murid Kristus yang baik. Maka saudara-saudariku, dengan demikian jelaslah bagi kita semua bahwa untuk menjadi murid Yesus yang setia, kita harus memiliki skala prioritas. Skala prioritas sama seperti perintah utama yang diajarkan oleh Yesus sendiri kepada kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Inilah perintah yang utama dan menjadi skala prioritas yang perlu kita miliki di dalam kehidupan kita. Dan kalau begitu, Tuhan menjadi segalanya, yang paling pertama. Dan saudara-saudariku atau saudara-saudara kita itu menjadi yang kedua. Tuhan selalu nomor satu, diikuti oleh sesama yang terdekat, yakni keluarga dan sesama yang lain. Tuhan tidak bisa menjadi nomor dua, atau kita menomorduakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka pertanyaan bagi kita adalah, apakah dalam hari-hari kehidupan kita, kita selalu menomorduakan Tuhan dalam hidup kita? Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami untuk mengikuti-Mu dari dekat. Bantulah kami semua untuk mengasihi Engkau dari segalanya, dan persatukanlah kami kelak bersama Engkau di surga. Bunda Maria yang selalu menolong, doakanlah kami, anak-anak-Mu, untuk menjadi setia kepadamu dan kepada Yesus Kristus Putra Bapa di surga. Amin. Dan kiranya kita semua sepanjang hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 6 November 2024. Terima kasih kepada Pastor John Laba untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.